Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pujangga Movie. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Cobweb yang dirilis pada tahun 2023. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Suatu hari yang cerah dan damai, kita diperlihatkan dengan seorang bocah laki-laki bernama Peter yang sedang berangkat ke sekolah. Di sekolah, Peter terlihat murung dikala bocil lainnya bermain bersama. Tidak lama kemudian aktivitas belajar mengajar berakhir dan Peter pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Peter harus belajar piano kepada sang ibu tercinta bernama Carol. Malam harinya sebelum tidur, Peter menggosok gigi terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan bermain lemparan bola di dinding kamarnya. Sehabis bermain, Peter terlelap tidur dalam buayan mimpi indah. Hingga di tengah malam suara ketukan di dinding kamar terdengar yang membuat Peter terbangun. Peter bergegas menyalakan lampu tapi tak seorang pun terlihat. Dia mendekati jendela kamar untuk menghirup udara segar agar pikirannya sedikit jernih. Namun tanpa sengaja matanya melihat pintu gudang belakang rumah bergerak serta ayunan di pohon pun terayun dengan sendirinya. Karena penasaran dengan suara yang tadi terdengar, maka Peter mendekati dinding kamarnya. Sambil menempelkan telinga, dia mengetuk dinding tersebut. Seketika ketukan Peter dibalas ketukan oleh sesuatu di balik dinding. Merasa takut, Peter pun membangunkan ayah dan ibunya. Sang ibu menemani Peter memastikan perkataan Peter tentang ketukan di dinding. Tapi setelah mencoba mengetuk, tidak ada apapun di sana. Akhirnya sang ibu menidurkan Peter kembali dan bilang jika yang dialami Peter adalah imajinasi semata. They're just in your head. You have a great big. Keesokan harinya, Peter dijemput mobil sekolahan yang akan mengantarkannya ke sekolah. Dia masuk ke dalam mobil akan tetapi terjatuh akibat tersandung kaki seorang murid bernama Brian yang suka membuli Peter. Singkat cerita, saat di kelas sang kepala sekolah memperkenalkan guru baru bernama Devin sebab guru lama mereka cuti lahiran. Selagi Bu Devin menyapa para murid, Brian melempar permen karet ke arah Peter. Dia mengingatkan Peter kalau jam istirahat akan segera tiba. Artinya Peter harus siap-siap dibully. Mengetahui niat Brian, mau tidak mau Peter tidak berani keluar kelas sehingga Bu Devin yang masih berada di dalam kaget waktu melihat Peter. Bu Devin lalu bertanya kepada Peter kenapa tidak menikmati waktu istirahat atau bermain bersama teman-temannya. Peter menjawab jika dia tidak suka istirahat. Terpaksa Bu Devin yang baik hati membiarkan Peter begitu saja dan fokus menjalankan tugasnya. Akan tetapi dia kembali dikagetkan oleh tindakan Peter. Tiba-tiba saja seekor laba-laba mengagetkan Peter. Tidak ingin anak didiknya dalam bahaya, Bu Devin lekas meraih gelas kemudian menangkap laba-laba tersebut lalu mengajarkan pada Peter bagaimana cara memindahkan makhluk itu dan melepaskannya tanpa harus membunuh hewan merayap tersebut. Malam pun kembali ke peraduannya di mana saat makan malam Peter mengutarakan niatnya kepada Mark dan Carol bahwa dia ingin merayakan hari Halloween dengan berburu permen atau menjahili tetangganya. Keinginan Peter ditolak oleh kedua orang tuanya. Sebagai anak yang baik, Peter menurut dan seperti biasa waktu tidur lagi-lagi suara di balik dinding terdengar. Kali ini bukan ketukan melainkan suara seorang wanita. Mark menghampiri Peter yang tampak ketakutan. Dia sedikit tidak percaya setelah Peter mengatakan mendengar sesuatu di balik dinding. Peter lalu menunjuk dinding agar Mark memastikan suara barusan. Tetapi pas diperiksa, Mark sama sekali tidak mendengarnya. Jadi Mark katakan pada Peter mungkin saja itu suara tikus. You know what? I bet it's rats. Agar peristiwa ini tidak terulang kembali, maka di pagi harinya Mark mengajak Peter ke gudang untuk mengambil racun tikus. Peter begitu bahagia atas kepedulian sang ayah. Terlebih lagi, bau racunnya seperti kayu manis yang cukup menenteramkan indera penciuman saat ditabur di sekeliling kamarnya. They eat it? Sehabis menabur racun tikus bersama ayahnya, Peter lanjut ke sekolah, di mana pelajaran hari itu adalah kesenian menggambar. Namun yang digambar Peter merupakan isyarat meminta tolong. Devin tahu ada masalah pada diri Peter. Sebagai guru profesional serta menjunjung tinggi rasa kepedulian terhadap anak didiknya, Devin pun bela-belain bertandang ke rumah keluarga Peter. Sesampainya di sana, Devin disambut oleh Carol dengan wajah bingung. Sehingga buru-buru Devin memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud tujuannya.
Carol tambah tidak senang saat tahu Devin berkunjung atas inisiatif sendiri. Merasa niatnya disalahartikan, Devin langsung to the point menyerahkan gambar Peter tadi pagi. Melihat gambar tersebut, Carol melunak sambil mengucapkan terima kasih dia meninggalkan Devin. Carol menemui Peter untuk meminta kejelasan kenapa Peter meminta tolong lewat gambar yang dibuatnya. Dia curiga ada sesuatu disembunyikan oleh Peter, tapi Peter menyangkal. Alhasil Carol berpikir Peter terlalu berimajinasi. Malam kembali tiba di mana Peter terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil dirinya. Suara itu meminta Peter untuk tidak takut sebab dia ingin menjadi sahabat Peter. Awalnya Peter menolak dan berkata suara tersebut tidaklah nyata, akan tetapi pemilik suara yang berada di balik dinding berhasil meyakinkan Peter bahwa dirinya nyata, dan pada akhirnya mereka menjalin persahabatan. Wait, don't go. I'm sorry. Hari berikutnya di sekolah, Peter melukis labu untuk menyambut perayaan Halloween. Lukisan wajah yang dia beri nama Hector itu mendapat pujian dari bu guru Devin. Hal ini tidak luput dari pandangan Brian dan memicu rasa kecemburuan di hatinya. Maka sepulang sekolah, Brian mendorong Peter lantas menginjak-injak labu milik Peter. Kejadian tadi siang terpatri dalam di sanubari Peter. Dia menangis seorang diri di kamar karena tak ada yang dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Waktu itulah suara misterius di balik dinding yang kini telah menjadi sahabatnya memberi motivasi kuat agar Peter melawan. Seperti tercerahkan di keesokan harinya, Peter diam-diam mengikuti Brian, menunggu kesempatan baik untuk membalas dendam. Dan saat kesempatan itu tiba, Peter mendorong Brian. Akibat perbuatannya, Peter harus dikeluarkan dari sekolah karena telah mematahkan kaki Brian. Sang ayah begitu marah dengan tindakan Peter. Kemarahannya semakin menjadi-jadi kala Carol mengabarkan perihal gambar yang pernah Peter buat. Tanpa pikir panjang lagi, Mark menghukum Peter dengan kurungan di ruang bawah tanah, tempat terseram bagi bocah seusia Peter sampai dia melihat sesuatu di ruang lain yang terhubung di ruangannya saat ini. Sementara di sekolah, sang kepala sekolah menemui Bu Devin. Dia memberi nasihat supaya Devin jangan mendatangi orang tua murid sebelum melihat tanda-tanda kekerasan pada anak didik mereka. Bu Devin beralasan dirinya prihatin kepada Peter dan melihat kejanggalan terhadap ibu Peter waktu dia berkunjung. Sang kepala sekolah tidak membenarkan tindakan Bu Devin karena menurutnya itu adalah sikap protektif Carol. Bu Devin pantang menyerah untuk membantu Peter, sehingga lewat lembar kuis terakhir Peter, dia menuliskan nomor telepon miliknya lalu mengantarkannya ke rumah Peter. Thank you for coming back. Saat ingin pergi, tiba-tiba Mark muncul lantas menawarinya masuk ke dalam rumah. Karena tidak enakan, jadi Bu Devin menerima. Dia dipersilahkan duduk, kemudian disuguhkan secangkir minuman. Akan tetapi Bu Devin salah berucap yang membuat Carol marah. Dia pun dipersilahkan Mark pergi, namun ketika melewati mesin cuci, Bu Devin mendengar suara tendangan kaki Peter di pintu masuk ruang bawah tanah. Bu Devin berbalik tapi Mark sudah ada di belakangnya. Mark mengatakan itu adalah suara mesin cuci. Alhasil Bu Devin pun meninggalkan rumah tersebut. Sayangnya waktu di dalam mobil, Bu Devin malah kehilangan kunci mobilnya. Thanks. Got your keys, Miss Devine. Malamnya hukuman Peter selesai. Dia didatangi Carol sambil membawakannya kue yang Carol buat sendiri khusus untuk Peter. Jelas Peter bahagia ayah dan ibunya masih sayang padanya. Namun itu tidaklah cukup bagi Peter karena dia merasa perlu seseorang yang memahami dirinya. Dia mengetuk dinding kamarnya untuk berkomunikasi dengan suara misterius. Peter, I was worried about you. Sang suara menyapa Peter ramah sehingga Peter memintanya menunjukkan diri. Peter pun diperintahkan membuka kertas di dinding sebab di sana terdapat lubang supaya Peter bisa melihat sosok misterius tersebut. Setelah terlihat, Peter sangat ketakutan dengan sosok yang mengaku sebagai saudaranya. Mau tidak mau Peter kembali tidur dan di dalam tidurnya Peter bermimpi pintu kamarnya terbuka sendiri lalu sekilas sang ibu lewat begitu saja. Peter menoleh ke samping dan mendapati ayahnya bertingkah aneh. You've done to your mother, Peter. Peter terbangun dari mimpi buruknya dan langsung didekap Carol yang mendengar teriakan Peter. Sambil mengelus punggung Peter, Carol ingin tahu mimpi Peter tapi Peter tidak mau bercerita.
Malam selanjutnya, saudara Peter yang dikurung menjelek-jelekkan Carol maupun Mark. Peter tidak semudah itu percaya kepada ucapan saudaranya. Untuk membuktikan perkataannya, sang saudara memberitahu Peter jika ada kuburan di belakang rumah. Sehingga di keesokan harinya Peter memastikan sendiri bahwa memang ada tengkorak manusia di sana. Peter mulai percaya dan memutuskan untuk menyelamatkan saudaranya. Maka selagi Carol sibuk mengupas labu di dapur, Peter menyelinap ke kamar Carol dengan niat menggunakan telepon agar bisa menghubungi Bu Devin yang sebelumnya telah memberikan nomor telepon di lembar jawaban kuis Peter. Baru saja mengucapkan kalimat minta tolong, Peter sudah diketahui oleh Carol. Seketika amarah Carol memuncak lalu menyeret Peter bermaksud mengurung Peter di kamarnya. You called a stranger? Tepat saat ingin menutup pintu kamar, Carol melihat lubang di dinding kamar Peter. Dia pun panik karena Peter selama ini sudah berkomunikasi dengan sosok di balik dinding dan hal ini langsung Carol adukan pada Mark di malam itu pula, di mana percakapan mereka dilihat oleh Peter dari kejauhan. Keesokan harinya, Brian bersama sepupunya memantau kediaman Peter. Mereka berniat akan balas dendam pada malam nanti. Sementara itu, Peter sibuk membantu Mark menguburkan labu-labu busuk di belakang rumah. Setelah selesai dengan para labu, di malamnya Peter makan bareng Carol dan Mark. Anehnya, Peter sama sekali tidak memakan makanannya. Tentu ini menimbulkan kecurigaan Mark. Terlebih lagi, Carol berkata makanannya wangi seperti bau kayu manis. Mark tersadar bahwa mereka diracuni oleh Peter. Dia meraih kerah baju Peter untuk memintanya jujur. Bukannya jujur, Peter justru menjawab kalau Mark telah menyakiti saudaranya. Mendengar ucapan Peter, Mark meminta Carol menghubungi pihak berwajib. Carol pun bergegas menuruti perintah Mark lalu meraih telepon tetapi kabel teleponnya sudah terpotong. Di waktu yang sama, Mark mulai merasakan sakit pada perutnya akibat sup bercampur racun tikus yang dimakan tadi. Sehingga tiba-tiba Mark muntah darah lantas tewas begitu saja. Melihat Mark terkapar tak berjiwa, Carol mengambil sepucuk pisau kemudian mengejar Peter. Dia berhasil menangkap kaki Peter yang ingin menaiki tangga, namun tak lama setelahnya efek racun tikus menyerang Carol dan dia merasakan sakit di perutnya. Kesempatan tersebut digunakan Peter untuk menendang Carol hingga terjatuh. Carol terkulai lemas di lantai dengan napas terputus-putus, sementara Peter mendekat untuk mengambil kunci di saku Carol. Sebelum Peter meninggalkannya, Carol masih sempat berpesan agar Peter tidak membebaskan saudaranya. Sayangnya Peter membangkang dan melanjutkan aksinya melepaskan sang saudara. Dia menyingkirkan jam besar yang menjadi penghalang, setelah itu membuka pintu kurungan. Tetapi setelah terbuka terdengar suara menakutkan sehingga Peter kabur dan bersembunyi di kamarnya. Selagi Peter menahan handle pintu supaya saudaranya yang ganas tidak mencelakainya, dari luar rumah terdengar teriakan anggota Brian untuk membalas dendam. Saudara Peter lekas menarik jasad Carol agar tidak diketahui kelompok Brian, kemudian membuka pintu rumah biar anggota Brian masuk ke dalam. Dan tanpa curiga sedikit pun keempat bocah itu masuk lalu mengacak-acak seisi rumah. Mereka berempat terpaksa berpisah untuk menemukan Peter, tapi keputusan tersebut adalah kesalahan karena satu persatu mereka mulai diburu saudara Peter. Satu orang ditarik kakinya dan tewas detik itu pula, sementara Brian terpeleset darah di lantai hingga tak lama kemudian dia menyaksikan seorang anggota lainnya ditarik paksa. Brian ketakutan sampai dia mundur ke belakang tetapi saudara Peter lekas memangsanya. Sehabis memangsa Brian, saudara Peter lanjut memburu sepupu Brian sampai kepalanya terpisah dari badannya. Selain memangsa anggota Brian, saudara Peter juga mengurung Peter di gudang bawah tanah. Sementara itu, Bu Devin yang diminta tolong 2 hari lalu baru saja tiba di rumah Peter. Dia melihat segulung rambut bergerak di lantai lalu tiba-tiba kakinya dicakar oleh saudara Peter. Bu Devin berniat kabur namun terdengar suara Peter yang memintanya untuk kabur. Karena tidak tega dengan Peter, maka Bu Devin mencari asal suara dan menemukannya di kamar Peter. Bu Devin cepat menutup pintu dan menahan pintu kamar Peter dengan lemari kecil agar saudara Peter tidak masuk untuk memangsa mereka. Kemudian Bu Devin membobol dinding kamar Peter demi mengeluarkan Peter dari kurungan. Dalam waktu singkat, Bu Devin berhasil mengeluarkan Peter, namun saat ingin keluar dari rumah tersebut, rambut Peter malah ditarik saudaranya.
Peter dibawa ke ruang bawah tanah tempat saudaranya dikurung. Tak berselang lama sang saudara menghampiri Peter, di mana Peter dapat melihat wajah saudaranya secara jelas. Wajah yang menjadi alasan Mark dan Carol membuangnya. Sementara di lantai atas Bu Devin justru kembali lagi untuk menyelamatkan Peter. Dan dia menemukan tempat Peter disembunyikan, akan tetapi saudara Peter yang mengetahui keberadaannya spontan saja menyerang Bu Devin. Fucking kill you. Sebentar lagi Bu Devin yang baik hati akan segera dimangsa oleh saudara Peter yang memiliki rambut panjang, bahkan panjangnya sampai ke tempat Peter berada, sehingga Peter menarik rambut tersebut untuk naik ke atas sekaligus menyelamatkan Bu Devin yang hampir saja dimangsa. Peter berhasil keluar dari ruang bawah tanah dan terus menarik rambut saudaranya dengan maksud menjatuhkannya ke bawah. Bu Devin yang melihat Peter kesulitan mengarahkan saudaranya masuk ke ruang bawah tanah pun berinisiatif membantu dengan memukul berkali-kali sosok ganas tersebut hingga usaha mereka membuahkan hasil dengan mengurung saudara Peter kembali. Sebelum Peter pergi dari sana, sang saudara mengucapkan sumpah, yaitu dimanapun Peter berada, baik itu di Eropa, Afrika, gurun pasir Atlantis atau sekitarnya, sang saudara senantiasa akan mengikuti Peter. Dan film pun berakhir.